Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Seperti yang teman-teman lihat, yang di depan saya ini adalah namanya bibit jamur tiram ya. Jadi bibit jamur tiram ini nanti kita tanam ke yaitu log-log seperti ini, maka nanti akan berkembang menjadi jamur tiram yang sangat banyak dan panennya itu sangat luar biasa, teman-teman. Dan pada kesempatan ini kita sudah bersama rekan kita yaitu Pak Supri ya. Kita belajar langsung di pabrik jamur tiram terbesar di Kabupaten Ngawi. Nanti kita akan belajar kira-kira proses dari pembuatan jamur tiram itu mulai dari awal sampai dengan akhir sampai dengan panen itu kira-kira seperti apa. Nah, di sini kebetulan kita sudah tersedia banyak sekali bahan-bahannya ya. Mulai dari yang di belakang itu ada umpot, kemudian juga di sini ada yang sudah menjadi log, ada juga yang di sini masih di karung seperti ini ya. Kemudian juga yang di sebelah sana itu masih ada umput yang ada di jalan raya. Kemudian di sana ada yang digodok, ada di tanah, kemudian ada yang proses pembibitan dan juga ada yang sudah panen. Nah, selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, jadi teman-teman, untuk yang pertama, untuk pembuatan jamur tiram itu bahan bakunya, bahan dasar itu adalah dari umput ya, atau dari istilahnya itu limbah gergaji ya, limbah gergaji. Dan di sini biasanya kita itu memproduksinya itu menggunakan umput atau limbah gergaji dari kayu jati, itu yang paling bagus ya. Namun kalau misalkan kayu jati nggak ada atau mungkin juga sedikit kuotanya, maka bolehlah kita tambah dengan yaitu umput dari kayu-kayu lainnya, misalkan kayu mahoni atau mungkin juga kayu apa gitu ya. Ini bahan dasarnya adalah dari umput ataupun juga dari serbuk gergaji, teman-teman. Dan untuk umput atau serbuk gergaji ini kita belinya itu per sak ya, atau per karung seperti ini. Nah, per karung itu harganya berapa? Per karung itu tentunya beda kalau misalkan kita itu membeli langsung ke tempat pengerja gajian atau mungkin kita langsung didatangkan ke rumah. Nah, di sini kalau misalkan kita terima bersih ya, kita terima bersih, misalkan umput ini per sak seperti ini langsung sampai rumah, ini harganya itu sekitar 10.000 ya. Itu paling mahal tuh, 10.000 umput per sak seperti ini sampai rumah. Nah, kemudian bahan kedua itu apa? Nah, tentunya dari umput ini setelah kita datangkan ya, kita datangkan ini umput ini, kita berikutnya dicampur, teman-teman ya. Nah, ini jadi di sini dicampur atau diaduk ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, itulah untuk adukannya itu cukup banyak banget ya. Di sini menggunung seperti ini, diaduk ada 3 komponen, teman-teman ya. Komponen yang pertama apa? Untuk komponen yang pertama adalah tentunya umput ya, tentunya umput. Kemudian yang kedua, komponen berikutnya itu adalah jagung ya, yaitu jagung yang sudah diserbukkan ya, menjadi serbuk, diseleb, teman-teman. Jadi yang pertama umput, yang kedua serbuk jagung, kemudian yang ketiga itu bekatul, teman-teman ya. Nah, perbandingannya berapa? Untuk perbandingannya ini adalah yang di sini saya campur ini ya, umputnya ini atau telek gergajinya ini adalah sebanyak di sini ada sekitar berapa sak tadi ya? Ya, segini ini saya sekali mencampur ini adalah 25 sak, teman-teman ya. Jadi 25 sak. Jadi 25 sak umput atau serbuk gergaji 25 sak. Kemudian kita campur dengan bekatulnya itu di sini adalah 50 kg ya. Untuk jagungnya di sini kita pakai 25 kg, teman-teman. Nah, untuk harganya berarti kan di sini sekali produksi segini, ini berapa ini? Dapat kita hitung kan. Jadi untuk umputnya tadi per sak adalah 10.000, kemudian jagung per kilo adalah 5.000 dan juga bekatul adalah juga 5.000. Nah, itu adalah perbandingan seperti itu. Nah, setelah di sini dicampur kita diamkan dalam kurang lebih waktunya itu 1 malam. Berikutnya dari umput ini kita wadahi ya, kita masukkan dalam wadah seperti ini. Nah, kita masukkan dalam wadah seperti ini adalah dari plastik, teman-teman ya. Jadi ini ketika dimasukkan maka di sini ada peringkat-peringkat seperti ini. Kemudian di sini nanti kita press dengan menggunakan mesin press itu, sehingga dari umput ini nanti nggak akan longgar seperti ini ya. Jadi dia nanti akan berubah yaitu menjadi keras seperti ini. Nah, ini ya, makanya kita gunakan untuk mesin itu adalah fungsinya itu supaya keras seperti ini. Kemudian di bagian atas ini kita tutup ya, yang rapat seperti ini, teman-teman. Nah, tahapan berikutnya setelah di sini kita jadikan
menjadi backlog seperti ini, maka langkah berikutnya ini kita tanak ya, atau kita godok istilahnya. Dan berikutnya setelah selesai kita wadahi tadi, maka kita masukkan ke belanga besar seperti ini. Kemudian kita tanak teman-teman ya. Kita tanak itu apa? Yaitu digodok. Jadi di bawah ini kita kasih air, kemudian kita kasih api dari bawah sana ya. Kita pakai mesin api gitu. Maka di sini kita pertahankan untuk suhu di bagian dalam ini adalah 100 derajat Celcius, itu minimal sekitar 5 jam teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini adalah di bagian mesin kita ini ada semacam termometer ya untuk mengukur yaitu suhu tersebut. Nah di sini jadi setelah tadi kita wadahi, ini kita godok seperti ini ya. Dan tahapan berikutnya setelah kita godok teman-teman ya, itu kita masukkan ke ruang yang agak gelap seperti itu. Kemudian disitulah kita kasih bibit teman-teman ya, kita bibiti ya. Nah untuk contoh bibitnya itu adalah seperti ini ya. Ini adalah untuk bibitnya yang kita masukkan ke dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di dalam itu, di sana ada bibit jamur kan. Kalau misalkan bibit jamur ini kita diamkan saja, maka nanti dia akan bertumbuh seperti ini. Nah ini adalah bibit jamurnya ya, kita masukkan ke dalam backlog itu. Dan kemudian tak lama kemudian setelah dibibiti, maka berikutnya lognya itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan, di sini separuh sudah ada putihnya ya. Nah di sini yang separuh di sini ini masih coklat seperti ini, kemudian di sini adalah sudah putih seperti ini. Artinya putih ini sudah bercampur, yaitu sudah bereaksi antara senyawa dari media ya, yang terdiri dari yang terdiri dari umput, serbuk gergaji, kemudian juga ada jagung dan juga ada bekato ya. Nah di sini bereaksi dengan bibit yang kita kasih tadi, maka di sini berubah menjadi seperti ini. Nah berikutnya ini nanti lama kelamaan nanti akan penuh teman-teman ya. Dalam satu backlog ini nanti akan penuh, yaitu dipenuhi dengan warna putih itu, sehingga nanti jadinya adalah seperti ini. Nah kemudian nanti jamurnya itu keluarnya dari mana teman-teman ya. Nah jamurnya itu nanti keluarnya dari sini. Kalau misalkan backlog ini sudah siap untuk dipijahkan ya, ditanam, maka di sini kita lepas, kita taruh di dalam rak ya. Dan berikutnya kita taruh di dalam rak-rak seperti ini untuk jagungnya. Setelah itu nanti untuk jamurnya nanti kita siap untuk memetiknya setiap hari ya. Dan jadi jamurnya itu adalah keluarnya dari sini teman-teman ya. Jadi tadi kan di bagian lognya ini kan di sini kita lepas kan, untuk tutupnya itu kita lepas, maka jamurnya itu akan keluar dari sini, dari pucuk-pucuknya gini ya. Nah jadi dengan kita membuat jamur seperti ini, maka ini merupakan salah satu peluang usaha di desa yang tentunya ini sangat menguntungkan banget ya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk berbagi pengalaman kita terkait tentang jamur. Nah, perlu diketahui bahwasanya di sini ini merupakan salah satu produsen jamur dan juga log jamur yang terbesar di Ngawi ya. Jika teman-teman ingin pesan atau mungkin juga ingin sharing, bisa kirim di seluruh kota di sekitaran Pulau Jawa, maka silakan kirim email atau tinggalkan jejak kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan ke pemilik pabrik jamurnya ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.